Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada minggu kedua ini, kita berdoa dulu. Karena berdoa itu merupakan salah satu wujud bersyukur kita atas nikmat yang telah diberikan. Yuk, untuk mengawali kegiatan belajar pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, gini, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pengertian internet dan intranet. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari pemanfaatannya internet dan intranet di berbagai bidang. Akan tetapi sebelum Mbak Intan memasuki materi yang selanjutnya, Mbak Intan pengen nge-review dulu yang materi sebelumnya minggu kemarin. Apakah masih terngiang-ngiang di kepala kalian? Apa masuk kuping kanan, masuk keluar kuping kiri? Kita review dulu. Yang pertama yuk. Kemarin pengertian kepanjangan internet itu apa Mbak Nai? Kepanjangan internet. Interconnected, interworking, networking. Nah, interconnected networking. Terus kalau intranet itu apa Mbak Putri? Intranet Jaringan sistem informasi internal suatu perusahaan atau organisasi yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Nah, internet udah. Pengertian intranet maksudnya pengertian intranet udah. Terus pengertian internet sendiri itu apa Mbak Nay? Kan Mbak Nay tadi udah tahu internet itu kepanjangan dari internet ke networking. Coba sekarang pengertiannya. Pengertiannya jaring-jaring komputer yang saling terhubung. Gini, gampang mengingatnya itu sekumpulan komputer yang terhubung secara global di seluruh dunia. Karena internet itu cakupannya berapa? Dunia. Nah, sedangkan kalau intranet cakupannya suatu organisasi atau wilayah. Nah, agar mendapatkan akses internet atau intranet itu ada beberapa peralatan. Peralatan yang harus dibutuhkan itu apa Mbak? Apa aja coba? Mbak Putri, 1. Perangkat keras. Nah, terus? Perangkat lunak. Ya, terus lanjut Mbak Nay. Protokol, Nah, saluran telekomunikasi, yes. sambungan ke ISP. Nah, dari beberapa peralatan atau perangkat yang dibutuhkan tadi, sebutkan salah satu perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Mbak Putri, perangkat keras, masih ingat nggak perangkat keras itu yang apa? Wujudnya yang kelihatan. Contohnya apa? Yang sering digunakan Mbak Putri. Sekarang perangkat keras yang sering digadang-gadang itu gini. Ada yang ngomong aku tanpa HP nggak bisa hidup. Nah, itu termasuk perangkat keras. Terus kalau softwarenya untuk mendapatkan internet itu contohnya apa untuk mengakses internet Mbak Naya? Software yang untuk mengakses. Ayo, kalau contoh searching itu. Nah, pertama Google. Selain itu menggunakan Mozilla Firefox. Kalian tahu toh Google sama Mozilla Firefox itu yang gimana? Terus Chrome. Habis Chrome apa lagi? Nah, setelah kita mempelajari tentang perangkat yang digunakan untuk mendapatkan akses internet, selanjutnya kita akan memasuki keunggulan internet. Siapa yang masih ingat? Yuk, direview dulu, diingat-ingat. Yuk, keunggulan internet. Mbak Nay, yang Produktivitas kerja. Nah, maksudnya produktivitas kerja itu apa Mbak?
lebih Ayo. mudah Dalam melaksanakan pekerjaan. pekerjaan. Terus Mbak Putri, apa lagi? Ayo. Keunggulannya kan banyak toh. Ayo, apa lagi? efisiensi waktu. Nah, efisiensi waktu. Seumpama kita harus mengumpulkan tugas ke sekolah, kita nggak perlu lama-lama datang ke sekolah untuk menunggu dulu. Kita bisa mengirimkan lewat email. Karena email merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh internet. Nah, email itu salah satu fasilitas dalam seperti surat menyurat elektronik. Keunggulannya Mbak Ina dianggap masih ingat ya? Masih. Kelemahannya itu, ayo masih ingat enggak? Kalau keunggulannya bisa produktivitas kerja, terus bisa menghemat waktu, efisiensi waktu. Kalau kelemahannya kira-kira apa? Ayo coba Mbak, tadi kan Mbak Naila, pertama Mbak Putri. Informasi yang salah dapat beredar melalui intranet sehingga mengurangi efektivitas. Nah, jadi kalau kelemahannya internet itu gini, bahwa bisa kabar salah atau kabar yang tidak benar itu biasanya disebut dengan hoax ya. Hoax itu bisa menyebar dalam hitungan menit, sudah bisa menyebar ke seluruh dunia. Contohnya aja seumpama pembobolan uang atau pembobolan ATM itu kan kalau nggak benar, gini aja, seumpama pandemi ini, kalau ada entah gimana ya, ada suatu daerah yang sebenarnya setingkat kematiannya itu tidak seperti yang diberitakan, akan tetapi yang diberitakan itu lebih ditinggikan. Nah itu kan berita hoax ya, itu bisa menyebar ke seluruh dunia, seluruh penjuru dunia itu bisa mengetahui kok gini-gini, padahal itu sebenarnya tidak benar. Gitu ya contohnya. Dari review ada yang ditanyakan? Enggak ya Mbak Inan, anggap kalian udah bagus memahami materi kemarin ya. Oh iya, sebelumnya Mbak Inan kasih tahu dulu, kan kita ini udah minggu kedua. Nah kita sudah hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan materi yang dasar-dasar internet. Nah Mbak Ina pengen mengevaluasi kalian sampai mana sih kalian pemahamannya, sampai mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan Mbak Intan. Jadi nanti ini kan kita mau melanjutkan materi dulu, materi pemanfaatan internetnya. Kalau udah selesai nanti ada kuis ya, tenang, nanti kuisnya ada waktunya kok, nanti sekitar 10 menitan buat kuis kalian ya. Oke, semangat. Yuk, yang pertama selanjutnya pemanfaatan internet. Coba tadi berhubung yang sering tak sebut Mbak Putri apa Mbak Nay ya, dibaca Mbak Nay dulu aja deh, apa yang dengar suaranya merdu-merdu gimana. Yuk dibaca dulu. Pemanfaatan internet untuk bisnis. Beberapa aplikasi pemanfaatan internet antara lain perdagangan secara elektronik, internet banking, dan belajar jarak jauh. Nah, ini sebenarnya sangat berpengaruh banget ya. Maksudnya di dalam pandemi ini sangat banget intinya jadi pedoman buat kita, apalagi kita itu masih belajar. Nah, Mbak Intan juga masih belajar, kalian juga masih belajar. Mbak Intan belajar dari kampus juga biasanya menggunakan pemanfaatan internet. Mbak Intan kalau dari kampus kalau pemanfaatan internet itu biasanya menggunakan Google Classroom. Selain itu bisa menggunakan Microsoft Teams, karena dari yang Mbak Intan sebutkan itu termasuk dari fasilitas yang sudah disediakan oleh internet. Nah sebelumnya Mbak Intan mau tanya dulu sama kalian selama ini udah memanfaatkan internet dengan benar apa belum? Ayo, memanfaatkan internet dengan benar maksudnya gimana Mbak? Ya maksudnya kalian itu memanfaatkan internet dengan hal-hal yang positif, nggak cuma hanya nonton YouTube dalam pandemi ini loh ya. Maksudnya nonton YouTube boleh itu, tapi hanya sekedar hiburan, jangan dijadikan patokan. Nah menurut saya begini lah, maksudnya pemanfaatan internet itu apa sih Mbak? Gini, di antara kalian berdua ada yang jualan online shop enggak? Ada Mbak Putri, jiwa-jiwa pembisnis ini udah baru SMP tapi kamu udah mulai
menekuni dunia bisnis. It's okay selama itu tidak mengganggu kegiatan belajar kalian, Mbak Ina mengapresiasi. Karena asal dengan jaminan nilai kamu tidak boleh kurang, kamu boleh mengembangkan jiwa bisnismu, tapi kamu juga harus tetap fokus dengan belajar, karena belajar itu nomor satu. Pemanfaatan internet diantaranya, hal yang paling kelihatan dalam pandemi ini apa, Mbak? Ayo. Yang dilakukan dalam pandemi ini menggunakan internet itu apa? Nah, belajar jarak jauh. Ini tidak dapat dipungkiri ya. Ini emang benar-benar sangat mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Karena di beberapa daerah kemarin sudah ada yang diterapkan tatap muka, tetapi masih ternyata malah menghasilkan penambahan penambahan pasien COVID-19. Nah, pada pandemi ini pembelajaran jarak jauh ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan tatap muka secara langsung. Terus, selain pembelajaran jarak jauh itu biasanya disebut apa, Mbak? Daring boleh. Terus selain daring? Selain daring apa? Ayo. Selain daring apa? Selain daring apa? Ayo. Bahasa Inggris kalian. E-learning. Masih ingat bahasa e-learning. E-learning itu elektronik, bisa disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau menggunakan media elektronik. Terus selain e-learning tadi sudah disebutkan Mbak Putri, yaitu menggunakan bisnis. Dalam bisnis itu apa? Online shop. Online shop itu perdagangan yang memanfaatkan akses internet. Jadi kita nggak usah harus jualan di toko. Ayo beli di toko itu udah nggak zaman sekarang. Apalagi di pandemi ini, nggak mungkin dong bondong-bondong orang harus ke toko beli ini. Pasti mereka juga berpikir lagi, kalau keluar rumah takutnya gimana? Kan nggak lebih efektif online shop. Kalau online shop kan hanya lihat-lihat gambar, aku suka, diklik, beli, kirim sampai rumah, bayar, selesai. Sesimpel itu. Banyak dengan menggunakan internet ternyata banyak manfaatnya. Terus sebentar sebelum kita masuk ini, Mbak Intan mau kalian lihat tentang tayangan ini dulu ya. Coba lihat. Sebelumnya, terimalah salam kasih dan pembelajaran online. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita di bulan beberapa contoh Bentar ya. internet di berbagai bidang. Nah, selain itu, Ibu juga akan pertama yaitu pemanfaatan internet di berbagai bidang. Nah, di sini Ibu memberi. Nah, tadi Mbak Intan udah ngomong tentang bidang pendidikan. Bidang pendidikan di sini kalian udah paham ya, yaitu dengan e-learning atau pembelajaran daring itu sangat mutlak bagi pandemi ini. Terus yang kedua di bidang apa? Kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini kalian udah pernah belum? Di internet itu banyak iklan-iklan yang kalau enggak gini, kalian pernah menerima SMS gateway enggak dari Satgas COVID-19? SMS gateway itu maksudnya SMS tapi yang mengingatkan kalian tentang selalu gunakan masker dan jaga jarak. Itu pernah enggak? Nah, itu termasuk pemanfaatan internet di bidang kesehatan. Karena dari itu mengingatkan kita untuk selalu jaga jarak dan memakai masker. Terus yang selanjutnya bidang bisnis. Bisnis ini jiwa-jiwa kalian sudah meronta-ronta ya. Gini, aku masih SMP. Apalagi ini sebenarnya kalau kalian pintar memanfaatkan waktu ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Kalian kalau belajar daring kan nggak mungkin toh sehari full. Nah, belajar daring apalagi belajar dari rumah kalian juga bisa nyapi. Ya Allah, SMP udah belajar daring, udah cari uang. Mbak Intan apresiasi, tapi dengan syarat nilai harus tetap baik. Terus selanjutnya bidang apa?
Pemerintahan. Nah, bidang pemerintahan gini, kan ini COVID, nggak mungkin dong banyak orang kalau ada keperluan. Kan sekarang di zaman sekarang itu pemerintahan sudah banyak menyediakan akses untuk mempermudah kita semua mah di kelurahan Glonggong ini itu kayak udah ada. Jadi kalau misalkan kita mau membuat KTP atau apa itu biasanya sudah disediakan di website Glonggong itu sudah ada kayak namanya ada sejenis, jadi udah ada linknya gitu loh. Kalau mau misal ke kelurahan itu mau ngapain, mempermudah. Intinya kalau kita udah masuk ke linknya, kita tinggal isi data, ya udah nanti kalau semua. Jadi kita ke kelurahan itu nggak harus nunggu lama ngantri, nggak. Jadi kalau sekarang itu di kelurahan tinggal hanya Mbak atas nama siapa, seumpama Mbak Putri. Oh iya, di sini udah ada datanya di server kelurahan. Kalian nggak usah ini mau gini Pak, mau bikin KTP kesuwen ya. Jadi kalian tinggal data atas nama siapa Mbak, ditanya semua, ditanya ke petugas Mbak Putri. Oh ya udah silakan ke sana. Nah itu salah satu pemanfaatan internet di bidang pemerintahan. Terus nah ini di bidang pendidikan tadi ya yang udah Mbak Ita ngomong, yaitu belajar dari jarak jauh atau daring. Terus nah selain itu kalian udah pernah menggunakan fasilitas e-library belum? E-library itu perpustakaan online. Jadi kalian bisa kok mengaksesnya. Ini contoh aksesnya kalau nggak e-library biasanya yang bawaan dari gadget itu biasanya e-book. Ada nggak di HP kalian? Ada, coba dicari ya, dicari. Kalau punya Mbak Intan itu Vivo Book apa gitu namanya. Pokoknya ada player, seumpama ada player musik, player video. Nah itu ada kok, player film ada, player book itu apa itu ada. Maaf bentar ya, tak nyalain lampu dulu. Nah kalau udah coba nanti dicoba ya, di rumah dicari perpustakaan itu ada di bawaan HP masing-masing, gadget masing-masing itu ada. Terus habis itu mencari materi pelajaran ya genah ini, gak usah Mbak Intan ngomongin pasti dong. Sama tugas membuat makalah bla 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 bla. Waduh, pasti kalian ya dipikirin pertama kali apa? Searching. Nah pasti itu hal yang nggak bisa dipungkiri, pasti searching. Sekarang kalau belajar, kalau kita cuma mengandalkan semua belajar dari buku itu nggak mungkin, karena sebenarnya pandangan gini ya, pandangan tentang sesuatu itu tidak hanya bisa dilihat dari satu buku, apalagi dari internet juga sama. Kalian kalau misalkan membuka jurnal ini, kalian sebenarnya tidak bisa menggunakan ini secara langsung. Kalian bisa membuka dulu beberapa jurnal, nanti kalian membandingkan. Jadi kalian bisa memilah ini kalau combine sama ini nanti gimana sih? Jadi kan hasil karya kita. Jangan langsung copy paste. Halah. Nanti kalau ketahuan kalian yang rugi. Nah, apalagi kalau ketahuan sama guru. Lagi copy paste, coret. Boleh menggunakan internet tapi harus menggunakan secara bijak. Terus selanjutnya dibaca Mbak Putri. Mencari informasi beasiswa untuk sekolah di dalam atau di luar. Nah, ini banyak loh kalau di internet, kalau kalian bisa mengakses. Apalagi kan ini udah gini, seumpama nanti kalau udah SMA, udah kelas 3, itu kan udah mau aku mau lanjut gimana ya, aku mau kerja apa mau kuliah ya, seumpama gini ya mikirnya, kuliah kok belum ada dana. Kalian bisa memanfaatkan internet mencari tentang biaya siswa, karena sebenarnya banyak kok beasiswa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan atau negara yang diperuntukkan bagi kurang mampu. Jadi kalian jangan pesimis ya, aku wong desa, aku gak duit, aku ra iso buang jauh-jauh pemikiran itu. Selama kalian punya kemauan, pasti di situ ada jalan. Jadi kalian harus pikiran positif. Aku mau kuliah, intinya semangat
dulu, jangan pikirkan omongan orang-orang. Kayak anak duit gift, jangan. Kalian harus tetap semangat. Terus habis itu selanjutnya di video Yang pendidikan memberikan banyak sekali manfaat. Di antara saat ini lagi media diangkat dulu nggak apa-apa bisa kita manfaatkan untuk melakukan di internet atau di materi informasi. Nah, di bidang pendidikan udah, sekarang di bidang kesehatan kita agak cepet ya, karena kalian nanti habis ini ada kuis. Di bidang kesehatan yaitu gini, sekarang itu dokter sudah menyediakan akses untuk pendaftaran atau pembukingan dokter secara online. Kalian udah pernah belum nerapin itu? Jadi semua kalian mau periksa di rumah sakit ya, semua di SIMO itu udah ada fasilitas pengambilan nomor, kalau enggak pendaftaran secara online. Jadi kalian nggak harus datang pagi-pagi banget ke SIMO ambil antrian biar dapat nomor depan atau nomor duluan. Kalian nggak usah kayak gitu. Jadi sekarang udah bisa ada internet. Terus anggap udah bisa ya. Terus kita masuk ke PPT aja. Sebentar, masuk ke PPT. Kita balik ke PPT lagi. Sebenarnya videonya masih panjang. Nah, e-commerce itu apa toh, teman-teman? Yuk dibaca yuk. Mbak Nai dulu dibaca dulu e-commerce. E-commerce, elektronik commerce atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Nah, ini dalam penerapannya sudah diterapkan Mbak Putri, yaitu online shop. Bagus buat Mbak Putri, apresiasi ya, SMP udah bisa menerapkan. Dibaca Mbak Putri. E-commerce keuntungan yang diperoleh perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya kepada lebih banyak orang dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi kan kalau gini, misalkan online shop sama di toko itu sebenarnya peluang pembelinya lebih banyak di online shop. Karena online shop ketika kalian sudah menggunakan beberapa media sosial, semua udah WA, Twitter, Instagram, apalagi sekarang udah Facebook, TikTok dimanfaatin itu sebenarnya bisa. Itu kalau kan yang lihat lebih banyak toh, nggak cuma semua kalian punya toko di Nogosari. Paling pol-pole sing nonton mau daerah Simo karo Kalioso, paling pol-pole gitu. Tapi kalau kalian online shop, kalian yang melihat bisa seluruh jangkauan daerah. Semua orang Solo searching seumpama kemeja ini, wah punya ini Mbak Putri udah muncul, nanti punya Mbak Naila, oh iya ini kan peluangnya lebih banyak. Jadi penghasilan kalian juga bisa lebih besar. Terus tanggap, lanjut ya. Terus yang kedua internet banking. Dibaca ya Mbak Putri. Tadi Mbak Putri udah Mbak Nai. Internet banking memberikan keuntungan kepada nasabah bank karena nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi terbangan. Nah, jadi internet banking itu kan kalian udah menggunakan belum? Tak kasih contoh, seumpama kalian menggunakan m-banking, mobile banking itu sama aja. Jadi kalian misalkan mau transfer uang, mau pembayaran, semua mau pembayaran listrik, aduh ya Allah, semua mau ke Alfamart takut, gini takut. Ya udah pakai m-banking itu bisa. Kalian tinggal masuk ke menu pembayaran, masukkan nomor PLN dan kalian tinggal melanjutkan. Kalau mau transfer juga gitu, biasanya kalau transfer kita harus kemana?
ATM toh, lah di ATM ngantri, terus masih harus jaga jarak. Kan kalian dari rumah bisa memanfaatkan m-banking. Paham ya? Terus sebentar. Belajar jarak jauh udah, next. Sudah di Nah, ada yang ditanyakan enggak dari pemanfaatan internet dari awal sampai akhir yang Mbak Ina ngomongin? Review dulu kalau nggak ada yang ditanyakan. Pertama tadi apa? Apa? Tes pembelajaran jarak jauh. Terus apa lagi? Di bidang kesehatan sampai lagi? Ayo. Penjadwalan pemeriksaan. Terus kalau pemerintah sampai e-commerce contohnya apa? Jadi kita kalau mau berjualan nggak usah mengakses data secara manual. Nah, ada yang ditanyakan dulu enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Coba Mbak Ina review dulu. Mbak Nay, apa sih yang dimaksud dengan belajar jarak jauh atau e-learning? Mbak Nay. Belajar menggunakan internet. Benar. Belajar yang dilakukan dengan internet tanpa harus bertatap muka. Jadi kalau misalkan guru menggunakan Zoom, itu kalian bisa video call dengan guru. Terus kalau di bidang jasa e-commerce, Mbak Putri. E-commerce itu perdagangan. Ayo. Itu apa? Kegiatan jual beli online shop. Gini, bukan online shop. Kamu bahasanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Jadi kita nggak harus gini. Mbak, aku harap tuku baju iki. Kita nggak usah. Kamu bisa lewat internet. Kamu udah ngepost gambarnya, dikasih keterangan harga. Mbak Nay suka skip, langsung skip beli, bayar. Terus kalau di bidang tadi pendidikan udah, kesehatan udah, pemerintahan udah. Satu lagi di bidang apa? Kesehatan udah, pemerintahan udah, jarak jauh udah, di bidang bisnis udah ya. Mbak Ina udah anggap paham. Kalian tahu ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Sesuai janji Mbak Intan tadi, ini kan berhubung materi kita pertama ya. Ya sebenarnya kan ini materi kemarin, tapi Mbak Ina jadikan 2 kali pertemuan karena nggak memungkinkan untuk langsung 1 kali pertemuan. Nanti kalian nggak kebanyakan materi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu lebih bahaya. Mending materi dikit-dikit kalian asal paham. Terus lanjut. Nah, sesuai dengan janji Mbak Intan pengen nge-review kalian sampai mana kalian memahaminya, sampai mana kalian tahu paham bener materi yang disampaikan Mbak Intan. Ini Mbak Intan bagikan soal, tolong dikerjakan ya. Waktunya kurang lebih 10 menit, maksimal 15 menit. Ini udah ada 5 soal, tolong dikerjakan benar-benar dan sungguh-sungguh ya. Jangan hanya sekedar jangan. Ini buat mengetahui. Jangan lupa nanti ditulis nama sama hari dan tanggal hari ini ya, tanggal evaluasi ini ya. Ini buat Mbak Naila, ini buat Mbak Bu. Tolong dikerjakan dulu. Yuk. Dikasih nama sama hari tanggal hari ini ya. Oh iya, berhubungan mumpung dengan pembelajaran jarak jauh, sebenarnya kalian ada kesulitan enggak loh? Yang diterapkan dari sekolah, kalian sebenarnya ada kesulitan enggak? Dikerjakan dulu.
Ada yang ditanyakan atau dibingungkan enggak dari soal yang itu? Ada enggak? Dari soal yang kalian hadapi itu ada yang kesulitan enggak? Itu semua ada mencakup materi itu. Coba dulu, dicoba dulu, dikerjakan secara sungguh-sungguh. Jadi mainan biar tahu dari 2 kali pertemuan ini, satu materi kalian sudah benar-benar paham atau belum. Menit ya, cukup ya 5 soal atau 10 menit satu nomor 2 menit. Dijawab secara singkat-singkat saja, nggak usah panjang-panjang menurut bahasa kalian sendiri aja. Di sekolah kalian belum ada rencana untuk tatap muka secara langsung ya sekolahnya? Secara singkat-singkat saja.
yang menerima itu disebutkan bintang-bintang kecil. Maksudnya di bidang apa? Semangat manajemen kesehatan dan lain-lain. Kalau diberi contoh lebih baik, tapi kalau dari mana susah. Udah. Kalian sama yang berapa? Yuk. Semuanya satu nomor lagi. Udah? Udah. Kenapa sulit dah? Udah? Udah belum? Sampai nomor 5, yuk. Udah, Mbak Putri udah selesai? Udah. Mbak Naila juga udah selesai? Udah. Ini nanti tak koreksi dulu, tak kasih tahu hasilnya pas minggu ketiga ya. Boleh tak kumpulin Mbak Nay? Dulu ya. Ada yang ditanyakan enggak dari pertemuan hari ini? Enggak? Makasih ya. Soal evaluasinya sudah dikerjakan, kalian sudah mengikuti. Kalau benar enggak ada pertanyaan? Enggak. Kalau udah ada, Mbak Intan akhiri. Sudah. Kalau tidak ada, Mbak Intan akhiri. Mbak Intan tetap mau pesan, tetap jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan, selalu gunakan masker jika keluar rumah, karena itu sangat membantu dalam pencegahan COVID-19. Intinya Mbak Intan pesan, meskipun belajar jarak jauh, kalian juga harus tetap semangat. Jangan cuma belajar online, guru juga nggak tahu kita ngapain. Jangan, tolong manfaatkan waktu kalian di rumah sebaik mungkin. Pesan juga buat Mbak Putri, Mbak Putri juga udah bisnis ya, udah benar memanfaatkan internet, tapi juga Mbak Intan pesan, tolong waktu antara bisnis dengan belajar juga disesuaikan ya, prioritaskan dengan yang belajar. Mbak Intan cukup. Buat hari ini cukup dulu materi pemanfaatan akses internet. Mbak Intan anggap kalian sudah paham semua. Bila tidak ada yang ditanyakan, Mbak Intan tutup ya, Mbak Intan akhiri. Apabila Mbak Intan ada salah kata dan perbuatan, Mbak Intan mohon maaf. Tetapi sebelum mengakhiri kegiatan baca pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, berdoa mulai. Cukup. Mbak Intan apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja, Mbak Intan mohon maaf. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak, Mbak Intan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.